وجميع الزنبل والفراد وجميع الإناد وجميع كمان قتيل وكتكر وجميع كان قد نقصد وجميع سادتنا علي بعلوي وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم جنة برحمته ووالدينا ووالديكم خاصة وجميع أمباتنا وأمبات المسلمين أما بأن الله يخرج درجاته بجنة ينفعنا بركاتهم وأسوارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على كل نية صالحة لنا وصلحنا صالح لنا وحبيب ما بن حفيظ وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدح لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. اللهم إنا نسألك علم لدني ومشرف صافي يا وهاب يا غني وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatus sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat wal afiat kita masih dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat, tempat yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumul qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masuk di dalam bulan yang penuh barakah, yaitu bulan Dzulqa'dah. Tadi di khutbatul Jumat kita sudah menjelaskan keistimewaan, keutamaan bagi Allah memberikan, yaitu bulan yang penuh dengan barakah, yaitu bulan Dzulqa'dah. Kalau bulan Dzulqa'dah ini, kalau artinya yang sebenarnya menurut bahasa, yaitu ada dua arti. Dzulqa'dah, Dzul yaitu dua orang, Qa'id yaitu duduk. Berarti orang itu lagi, dua orang yang lagi nyantai duduk. Berarti pada zaman dahulu mereka itu kalau sudah masuk di dalam bulan Muharram atau bulan Dzulqa'dah, mereka itu duduk di tempatnya, di rumahnya, tidak kemana-mana, tidak berperang, tidak bermaksiat, dia mantap di rumahnya. Itulah dikatakan oleh ulama, bulan Dzulqa'dah bulan awal daripada bulan Hurum. Jadi bulan awal bulan Hurum yaitu bulan Dzulqa'dah. Jadi bulan Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, inna iddatush syuhur indallahi syahran fi kitabillahi ma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Yang di awal daripada bulan Dzulqa'dah. Habis bulan Dzulqa'dah baru bulan Dzulhijjah. Berarti bulan Dzulqa'dah ini sebagaimana ulama mengatakan juga bulan terjepit. Kenapa dikatakan bulan terjepit? Bulan yang dijepit oleh Idain, yaitu Idul Fitri dengan Idul Adha. Nah ini, jadi subhanallah, banyak sekali makna daripada Dzulqa'dah. Nah jadi walhasil berapa banyak orang-orang yang mengabaikan, ya tak? Mengabaikan bulan Dzulqa'dah ini, banyak seorang yang mengabaikan. Padahal bulan Dzulqa'dah ini bulan yang penuh dengan daripada rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai pernah dijelaskan kan tadi di dalam Al-Qur'an, Allah turunkan
daripada Taurat, kitab Taurat itu di dalam bulan Dzulqa'dah. Salasina lailan. Berarti salasina lailan itu di dalam bulan Dzulqa'dah 30 hari. Ditambah dengan yaitu 10 hari wa atmamna. Dan aku sempurnakan lagi dikatakan 10 hari di dalam bulan Dzulhijjah. Itulah di dalam bulan Dzulhijjah kan 10 hari di dalam bulan Dzulhijjah, hari yang penuh dengan barokah. Nah, jadi walhasil di antara bulan Dzulqa'dah ini berapa banyak orang-orang yang lalai dengan bulan tersebut, maka kita harus isi dengan ibadah kepada Allah. Kita banyak-banyak diisi dengan ibadah. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu ketika bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan diseling dengan bulan Rajab, maka mereka itu beraktivitasnya luar biasa, beribadah. Karena ibadah di dalam bulan itu mendapatkan lipatan ganda oleh Allah. Didapatkan lipatan ganda oleh Allah. Jadi berusahalah untuk kita mendapatkan nilai-nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam bulan Dzulqa'dah. Nah, jadi jangan sampai kita bulan Dzulqa'dah ini kita anggap seperti bulan-bulan yang biasa. Beda. Maka perlu kita tingkatkan lagi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Dzulqa'dah. Salah satu amal salah satu amal sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, amal yang bisa membuat kita yaitu mendapatkan maghfirah dari Allah dan juga mendapatkan suatu kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu harus kita banyak-banyak bersabar. Yang minggu yang lalu sudah kita bahas sedikit tentang masalah sabar. Sabar tersebut terbagi menjadi 3. Ada sabar dengan taat sama Allah, ada yang sabar dengan maksiat kepada Allah, ada juga sabar dengan bala atau musibah yang Allah berikan. Nah, sampai dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "May yuridullahu bi khair yusibuhu minhu." Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rawahul Malik wa Bukhari, yaitu dikatakan barang siapa yang diinginkan oleh Allah suatu kebaikan, pasti Allah memberikan musibah atasnya atau ujian. Jadi kalau Allah pengen memberikan dia kebaikan, pasti Allah berikan ujian bagi dia. Tidak mungkin seseorang itu ingin mendapatkan suatu kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, maka lurus-lurus deh. Tidak mungkin. Pasti Allah berikan ujian. Sebagaimana kita perhatikan di dalam ulama-ulama terdahulu dan para nabi-nabi yang terdahulu. Sampai Nabi Allah Adam diuji oleh Allah. Nabi Allah Nuh diuji oleh Allah. Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah. Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, sampailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah. Tidak mungkin seseorang itu lurus jalannya, tidak mungkin. Kalau orang itu lurus berarti belum ini orang tersebut. Nah, tapi kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, jangan berikanlah Allah berikan ujian tapi yang sekadar yang kita mampu. Nah, takut ujian ini yang kita tidak mampu, akhirnya kita berbalik. Naudzubillah min dzalik. Memang kadang-kadang kita ini tidak pernah merasa kita sehat terus kadang-kadang, maka banyakan kita lalai sama Allah. Tapi ketika kita diberikan oleh Allah penyakit atau musibah, baru kita nak ingat, oh ya Allah, kenapa aku banyak lalai sama Allah? Baru. Nah, itulah dikatakan oleh Rasulullah SAW, "May yuridullahu bihi khair yusibu minhu." Dan barang siapa yang ingin mendapatkan suatu kebaikan, jalan kebaikan, pasti Allah akan memberikan suatu musibah atas dirinya. Nah, ini. Dan juga musibah itu atau suatu bala, Allah tidak akan memberikan kita yang kita tidak mampu sebenarnya. Kadang-kadang kita ngomong, anak ni tidak mampu, ya Allah, engkau berikan balanya ini terlalu susah. Tidak, sebenarnya Allah berikan. La yukallifullahu nafsan. Allah itu tidak akan memberikan
memberikan suatu bala atau memberikan suatu musibah kecuali kita mampu. Ya tak? Batas qadar kita. Tapi kadangnya kita ni yang tidak sabar. Padahal kalau kita di dalam riwayat yang lain kan, di dalam sebutkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam marid, Rasulullah sakit, tapi Rasulullah ngomong apa? Wala tamanna bil afiyah. Rasulullah ketika terkena musibah atau ibarat kata penyakit, maka Rasulullah tidak berkeinginan cepat-cepat untuk sehat. Tidak. Kenapa? Karena dengan sakit ini bisa ingat terus sama Allah. Ya, kadang-kadang ada orang sakit bisa ingat sama Allah. Tapi kadang-kadang begitu juga sebaliknya. Banyak orang yang kena penyakit tapi tambah jauh sama Allah. Nah, ini yang repot kadang-kadang. Ini yang sulit kita jaga. Nah, haruslah benar-benar di dalam kehidupan kita ketika Allah Subhanahu wa taala kena musibah, memberikan kita musibah atau bala atau ujian, maka harusnya kita yaitu menerima dengan lapang dada dan bersabar apa yang telah ditentukan oleh Allah. Berarti Allah pengen kita yang terbaik. Kadang-kadang kita dengar mak itu mulai sudah. Nah, sampai kalau kita banyak dengar suatu kisah disebutkan di dalam kitab Akhlaq lil Banin juz Rabi', yaitu Akhlaq lil Banin juz 4, sebutkan katanya ada seorang ya termasuk minal orang yang solihin, dia ada khodam atau ada pekerjaan pembantunya. Dia punya anak kecil. Nah, pembantunya disuruh apa? Disuruh bawa batu. Bawa kalau kita sejenis ibarat kata nak ngeleng cabai itu apa namanya? Lumpang, berat bawaannya. Subhanallah, dikarenakan dia bawa, kakinya terlincir, nyampak lumpang itu kena anaknya lagi kecil, meninggal. Pecah anaknya. Itu kalau kita ibarat kata nak dipikir-pikir, oh ini kita masukkan penjara, pembacak kita gebuk idenya. Tapi subhanallah, bukan dikarenakan sengaja, karena kesabaran dia ya sudah katanya. Dia yang tadi budaknya, akhirnya dia ngomong engkau sekarang ini merdeka katanya. Subhanallah. Tidak dia apa-apakan, dimerdekakan lagi subhanallah. Nah, kalau kita belum sampai itu. Nah, dia kenapa? Karena sudah tahu ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas dirinya. Nah, ini yang harus kita, ini magam orang-orang yang sudah dekat sama Allah. Tapi seidak-idaknya walaupun mereka kita ini adalah mencontoh, yang kita bisa lakukan kita lakukan. Yang sekedar kita belajar dari sedikit-sedikit apapun yang Allah berikan bala, maka kita yaitu berusaha. Sampai dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa in kathra dzunub 'abdin lam yakuna yukaffiruha ibtallahu bil hazz yukaffir anhu. Maka rawahu fi ja'a fil hadis rawahu Ahmad. Maka dikatakan barang siapa yang banyak dosa. Nah, kadang-kadang itu banyak, ya tak? Kenapa kita banyak dosa? Pasti manusia ini punya dosa. Ya tak? Kecuali minal anbiya, kecuali nabi yang maksum indallah. Setiap nabi itu ada maksum indallah. Tapi kita seluruhnya dosa. Idza mata Adam kullunya. Ibnu Adam itu pasti ada kesalahan. Sebaik-baik orang yang salah itu ya orang yang bertobat kepada Allah. Nah, setiap orang itu ketika dianya banyak dosa di abdin lam yakuna yusruha, kalau dia belum mendapatkan pengampunan dari Allah, ya pengen dapatkan pengampunan dari Allah, ibtallahu, maka Allah akan berikan bala atas dia. Mungkin dianya dalam keadaan sedih atau dalam keadaan penyakit atau apa-apa, itu adalah salah satu sebab untuk Allah menghapuskan dosanya. Ini sampai dalam hadis yang lain, na'abdan idza sadaita minallahi manzilah falam yablugha bi amal ibtallahu fi jasadi aw malihi aw waladihi thumma sabar ala dzalik hatta yuballighahu manzilatal lati sabaqat minallahi azza wa jalla. Bahwa rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Abu Yu'la wa Tabrani. Apa dikatakan idza abda, apabila seorang hamba dikatakan idza sagaita minallah, apabila dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kedudukan atau minallah manzilah walam yablughu bil amal,
tapi belum dia melakukan amal sama sekali, ibtallahu. Kalau Allah pengen mengangkat dia derajat, ya tak? Pengen Allah tinggikan derajatnya di sisi Allah, pengen apa dia nak diampunkan dosanya, maka Allah akan ibtala Allah. Maka Allah akan berikan ujian, cobaan, bala. Tidak dari segi jasadnya mungkin dia sakit atau apapun, atau dari harta yang dia diambil oleh Allah. Mungkin dia sudah banyak hartanya, kemudian diuji oleh Allah. Pas apa ibarat kata perdagangannya bangkrut, atau ibarat kata perdagangannya apa lagi rokonya kebakaran, atau apapun usahanya tidak berkembang. Kadang-kadang diuji dengan harta. Dan juga kalau tidak juga diuji dengan anak. Kadang-kadang kita alhamdulillah anak jasad kita sehat, kemudian daripada harta kita ada cukupan, tapi Allah menguji dengan anak. Kadang-kadang anak kita sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit anak kita ibarat kata kena nyampak lah, musibah lah. Ini ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tergantung bagaimana sikap kita. Sikap kita sabar atau tidak sabar. Nah, tapi jangan seperti cak wong zaman sekarang ni, apa ngomong, sabar itu ada batas. Nah, ini repot kalau sabar ada batas. Sabar itu tak kata batas nama sabar itu. Mana ada yang namanya sabar? Tergantung kita sabar atau tidaknya. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati. Walithumma sabar dzalik. Nah, ketika kita sabar, baru kita akan yuballighul manzilati allati sabaqat lahu minallahi subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Baru kita akan dapat bagian kedudukan yang Allah akan berikan atas diri kita. Allah akan berikan bagiannya, Allah akan berikan kedudukannya. Tapi dengan sabar. Nah, sabar ini, nah inilah bisa apa tidak kita. Nah, ini yang bisa nahannya. Kalau pernah anak ceritakan kan tentang minggu yang lalu kan, tentang Nabi Allah Ayub, yang diberikan ujian oleh Allah. Kalau kita tidak mampu, anaknya Nabi Allah Ayub itu 10, 10 anaknya langsung diuji oleh Allah, 10-nya meninggal dalam satu hari. Kemudian dia punya ladang harta yang banyak, maka disapu bersih oleh Allah dengan mungkin ada angin, ada apa-apa, habis kadang-kadang. Dan diberikan penyakit lagi. Tetapi subhanallah, Nabi Allah Ayub terus untuk ibadahnya, tidak mengurangi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang-kadang kita kalau sudah diberikan itu, sudah berkurang itu, tambah lagi buntu. Hati-hati kalau buntu Buntu ni kalau sudah buntu kaget otaknya mulai buntu juga. Nah, kalau sudah otaknya buntu, mulai. Sampai dikatakan oleh Ba'duhum katanya, kalau wong sudah ibarat kata ini tepat mendekati daripada kekufuran. Kalau sudah kita buntu itu mendekatkan kekufuran. Wagar anil kalau kita tidak bisa menjaga diri kita. Padahal kalau memang kita nyidik sejarah, itu Rasulullah memang pengen jadi wong miskin. Sampai doanya Rasulullah, ya Allah jadikan, kata Rasulullah, meninggalkan aku dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang miskin. Itu doanya Rasulullah. Nah, tapi kemantapan amal ibadahnya, keimanannya. Tapi kalau kita jangan dulu Kalau sudah buntu, sudah mulai ngaco lah itu. Nah, ini. Nah, sayusibu maksiatul bimal au nafsi kata lam yakusyur nasu kama haqqallahu yaghfir lahum. Nah, syaratnya ketika kita dapat musibah atau suatu bala daripada harta kita, diri kita, hatman kita simpan kepada tahan pada diri kita. Walam yashkur nas. Jangan kita mengeluh sama manusia. Kita ni kadang-kadang galak ngeluh, ngapulah ini, ngapulah. Sudah jangan dikeluhi. Ibarat kata, ya sudah musibah ini yang kita sudah dapatkan, sudah alhamdulillah, kita minta sama Allah, ya Allah mungkin ini yang terbaik bagi kita. Sudah itu. Kadang-kadang kita ngeluh. Baru sedikit Allah berikan, dah mulai ngeluh. Ngapulah nama ini ngapulah, nama ini apalah dosa nah ini repot
Udah tak usah ngeluh untuk diri kita deh. Jangan kata ya walam yashkuha ilan nas, jangan. Nah, kalau kita tidak ngeluh, tidak ngapo-ngapo, ya dah, nerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena haqqan 'ala Allah yaghfir lahu. Maka benar-benar Allah akan memberikan pengampunan atas diri kita. Allah akan ampunkan dosa kita, Allah akan berikan kemudahan di dalam diri kita. Tapi syaratnya jangan ngeluh. Ini kadang-kadang kita galak ngeluh. Ustaz, kalau kita nak minta doa, ya tak apa-apa kalau doa. Tolong doakan anak-anak, mungkin sakit atau kena musibah atau ini pedagang anak itu minta doa, tak masalah. Tapi kalau ngeluh, nah ini beda lagi. Ya, nah ini ajaran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak ngeluh juga boleh. Tapi sama siapa? Sama Allah. Ngeluh dengan apa? Dengan doa. Kita panjatkan malam-malam, ya Allah, aku minta sama Engkau, aku ngeluh kepada Engkau ya Allah. Minta ngeluh sama Allah, tak apa-apa kalau sama Allah. Tapi kalau manusia jangan. Manusia ini sarau gitu. Bukan kita minta tolong dinasihatinya gitu. Sesip dikit kita yang dimarahinya. Atau kita yang dinasihatnya nolong lain tak ngatai pula. Nah, repot ya tak? Nah, jangan gitu. Manusia. Ya tak? Kalau memang kita ada kerannya, kalau nak curhat sama Allah, minta sama Allah, curhat sama Allah, mohon sama Allah. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernah diceritakan katanya, kana jaa fil hadis Atha ibn Abi Riba katanya radhiyallahu anhu qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ala uridu imra'atin min ahli jannah. Wa qultu bala qala hadhihi mar'atu sauda. Atatir Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni isra wa inni an takshifu fad'ullahu li. Qala syi'ta sabarta laka fil jannah. Wa in syi'ta dawatu an yu'afika. Qala isbir faqala inni aktashfa fad'ullahu alla takshif afdu'a laha. Maka rawahul Muslim wa Imam Ahmad, rawahu Bukhari wal Muslim Ahmad. Maka diceritakan katanya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka kata Rasulullah SAW, ala uridu an imra'atan min ahli jannah. Mau tak katanya ini nah, melihat ini katanya. Jadi perempuan ini termasuk ahli jannah kata Rasulullah. Perempuan ini termasuk ahli surga. Maka faqultu bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah, aku pengen tahu siapa perempuan itu min ahli surga. Maka Rasulullah menceritakan tentang perempuan yang sauda, perempuan yang hitam. Ya tak? Hitam. Itu kalau kita ibarat kata selalu budak lah ibarat kata. Hitam. Kemudian perempuan ini dia punya sakit ayan. Punya sakit ayan. Ayan ini kalau seandainya kalau sekarang ini namanya penyakit apa kata orang sekarang penyakit apa gila babi ya. Penyakit gila babi itu nah. Kalau dulu sakit ayan itu namanya sakit gila babi. Kalau sudah ini ngubuk dia. Tapi kata biasanya kalau dia ini sakit, dia sudah penyakit ayan, tapi seluruh pakaiannya terbuka. Auratnya terbuka seluruhnya. Maka dia minta sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah katanya, doakan aku biar aku sembuh katanya dari penyakit ini. Rasulullah ngomong, kata Rasulullah SAW, wa in syi'ta sabartah laka jannah kata Rasulullah. Kalau seandainya engkau sabar dengan penyakit yang akan kau dapat ini, maka akan kau masuk surga. Kalau seandainya kau minta doa katanya, dan engkau akan sehat. Maka subhanallah, perempuan tadi pengen nak masuk surga, ya Rasulullah katanya, biarlah aku punya penyakit mak ini katanya. Cuman aku minta sikap ya Rasulullah. Apa katanya? Doakan aku ketika aku datang penyakit ayan ini katanya, penyakit yang sakit ini katanya, jangan sampai terbuka daripada auratku be. Doakan itu be katanya. Yang lain aku terima katanya. Oh, subhanallah. Kalau kita pacak-pacak kita, ibarat kata minta doa gal-galo ya dah. Seperti Qatadah, Qatadah waktu perang Uhud. Qatadah itu ketika di dalam perang Uhud, dia pernah kena panah, matanya tuh kena tusuk panah. Sampai sudah masuk panah, ditariknya sakitnya luar biasa, langsung keluar matanya. Dibawa ke tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Qatadah.
Maka Rasulullah Qatadah ngomong kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," katanya, "Aina ya Rasulullah, aina ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, mataku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "In sabarta dakhalal jannah," kata Rasulullah. "Wa in doaku afiat," katanya. Apabila engkau kau sabar, kata engkau akan masuk surga. Tapi kalau seandainya doa, kau akan sehat. Kata Qatadah pintar. "Ya Rasulullah," katanya, "doakan aku," katanya. "Biar mataku pacak nyelit lagi. Kenapa? Aku belum kawin ya Rasulullah." Katanya. Pengen nak dua-duanya, pengen masuk surga dan pengen sehat. Dah ajak ngomong lagi Rasulullah. Ya tak? Subhanallah, doa ke Rasulullah, ya tak? Mata ini dimasukkan lagi oleh Rasulullah dan baik, subhanallah. Diriwayatkan di dalam sirah katanya, matanya Qatadah itu lebih terang dibandingkan mata yang sampingnya. Sampai apa? Sampai dia meninggal, katanya. Itu Qatadah. Ulah pengen masuk surga, baik lagi idenya. Nah, ini. Nah, tapi subhanallah yang perempuan sauda tadi, dia mohon nama. "Dah apa ya Rasulullah, aku biarlah penyakit ini aku terima," katanya. "Aku terima tentang penyakit ini, tapi aku jangan sampai terbuka be auratku ketika datang penyakit ayan." Nah, ini subhanallah. Nah, itulah dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inilah perempuan ahli jannah. Inilah termasuk perempuan yang termasuk penduduk ahli surga. Kalau kita dapat penyakit itu luar biasa. Kadang-kadang diuji oleh Allah be sakit deh. Sudah mulai kita meninggalkan kewajiban yang telah diberikan oleh Allah. Ya tak? Kadang-kadang kita diberikan penyakit, sudah kewajiban-kewajiban yang mana yang diberikan oleh Allah mulai kita lalai. Kenapa? Alasannya Rasulullah, alasan inilah, alasan itulah, banyak alasan kita. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Ya tak? Jadikan apapun bala, musibah, penyakit, apapun, maka salah satunya untuk dekat kita kepada Allah. Basairul azim allati bassara biha sallallahu alaihi wasallam mubtala. Allah Ta'ala yataqarramu ala fayizul lahu thawab wa amalul lati ya'mal qablal maut. Dikatakan sesungguhnya memberikan suatu kabar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang itu dan memberikan suatu ganjaran pahala yang sangat besar ketika dia beramal qablal maut. Ya, ketika dia beramal sebelum dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit. Dalam hadis yang lain katanya, dikatakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala idza btalallahu azza wa jalla 'abdan musliman bibtala'u fil jasadihi wa qala azza wa jalla lil malik uktub lahu salih amalihi alladzi kana ya'mal fa in safa ghasalahu wa tahhara wa igbatul ghafarahu wa rahmah. Nah, dawahu rawahu Imam Ahmad. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam katanya, idza btallahu azza wa jalla, apabila Allah memberikan suatu bala atas dia, ya azza wa jalla, abdin muslimin bibtala'i fil jasad, bala jasadnya, atau dia sakit atau dia kena apa, wa qala azza lil malik uktub lahu salih amalihi wa kana ya'malu, maka dia diberikan penyakit itu catat sudah termasuk pahala atas dirinya. Wa ya'maluhu, apa yang dia kerjakan. Wa in safa ghasal wa tahar, kalau seandainya dia sudah sembuh apa-apa, ghasal wa tahar, dibersihkan. Dosanya dibersihkan, suci lagi, bersih lagi. Wa in qabatul, apabila dia dicabut nyawanya, ghufirallahu wa rahmah, dia akan mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini subhanallah, nikmat. Tapi yang kita alami, bisa tak, mampu tak kita ujian yang Allah berikan atas diri kita. Nah, ini. Jadi kalau seandainya, Ustaz, kalau kita ni mak manulah, kalau kita tidak apa, ibarat kata tidak kuat dengan ujian yang Allah berikan, maka cepat-cepat kita baca sejarah orang-orang yang terdahulu. Bagaimana caranya untuk kita biar kita semangat lagi. Baca sejarah dengan orang-orang yang terdahulu. Banyak. Boleh kita ngambil sejarah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tentang kita ngambil sejarah tentang ibarat kata sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Kalau kita perhatikan masalah kezaliman,
Zaman dulu kezaliman sudah ada. Dari zaman Nabi Allah Nuh sampai Nabi Isa sampai Nabi kita Muhammad SAW itu zalim sudah ada. Jadi tidak heran lagi. Tinggal bagaimana sikapnya kita. Dulu Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu ketika terdengar dia masuk Islam, ya tak? Ammar itu, ya tak? Yasir abahnya, ya tak? Itu dibunuh di depan Ammar. Ya tak? Sampai apa? Sampai diikat tangannya dua-dua dengan apa? Dengan kuda yang kencang, kakinya juga dikebuk-kebuk sampai apa? Kuda itu sampai lepas, tangannya lepas, kakinya lepas. Subhanallah, mati di tempat Ammar bin Yasir. Ya tak? Nah, Yasir itu mati di tempat. Karena kezaliman sudah ada. Ya tak? Kembali kita cerita-cerita zaman dahulu. Kalau kita perhatikan pertama kali, yaitu ibunya Ammar bin Yasir mati dalam keadaan syahidah. Sampai mahab ibarat kata diceritakan oleh guru kita Habib Hamid Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dikatakan sampai kemaluan itu ditombak, kemaluan sampai nembus ke mulut. Ya tak? Pikirkan kita, kemaluan ditusuk sampai nembus ke mulut, mati di tempat. Nah, kalau setelah itu kita kembalikan lagi, ya Allah, kalau dulu mana dengan ujian yang kita dapatkan ini, mau sedikit semangat lagi kita sebenarnya. Kalau penyakit, cerita tentang Nabi Allah Ayub. Ya, kemudian kalau seandainya diuji oleh Allah, apa dia? Harta. Seperti banyak kita cerita seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq menghabiskan hartanya untuk sedekah. Subhanallah. Kalau kita zaman sekarang macam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kata wong lolo 9 pintu, ya tak? Toko besar-besar diinfakkannya untuk Allah dan Rasulnya. Sampai Sayyidina Abu Bakar itu tidak pacak lagi untuk beli kancing. Ya tak? Tidak pacak lagi beli kancing. Bukan duit ini dihabiskan dengan apa? Dengan infakkannya untuk Allah dan Rasulnya. Sampai pernah perang apa itu disebutkan. Itu pernah Sayyidina Umar itu paling senang. Dia ngomong, ini saingan untuk sedekah. Katanya, kata Sayyidina Umar, ini Sayyidina Abu Bakar bakal kalah sama aku, katanya. Aku akan bawa hartaku yang banyak, katanya, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar ngomong, ya Rasulullah, ini hartaku untuk engkau, untuk perang Hunain, tidak salahnya. Setelah itu kata Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan separuh hartaku untuk engkau wahai Rasulullah, separuhnya aku untuk keluargaku. Oh, senanglah Sayyidina Umar. Mungkin tak kati yang pacak ngalahi Sayyidina Umar. Maka datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dibawa hartanya seluruhnya untuk perang. Maka Sayyidina Abu Bakar ngomong, Rasulullah ngomong, ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Wahai Rasulullah, katanya, aku tinggalkan untuk Allah, keluargaku untuk Allah dan Rasul. Yang lain aku berikan engkau. Itu kaget Sayyidina Umar. Subhanallah. Ya, untuk Allah dan Rasul tinggalkannya. Apa sampai nak beli kancing tak bisa? Sayyidina Abu Bakar pakai duri. Pakai duri. Nah, kalau seandainya kita dengan segini, kita kembalilah sejarah-sejarah. Sejarah para sahabat, sejarah para tabi'in, sejarah ini. Oh, maka semangat lagi kita. Semangat lagi untuk kita ibadah kepada Allah SWT, bersabar ujian yang Allah berikan atas diri kita. Nah, tapi kalau seandainya kita tidak memandang ke depan, ya sudah, akhirnya kita ragu keimanan kita kepada Allah. Setiap sesuatu itu pandanglah yang di belakang. Bagaimana sejarah pada zaman-zaman terdahulu, bagaimana mereka itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam hadis yang lain dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, basarallahu subhanahu wa ta'ala 'abdin qad basara fil jannah, sabru bil jannah idza raditu wa hamlu. Katanya berikan suatu kabar, ya tak? Allah Subhanahu wa taala seorang hamba yang benar-benar bersabar, ya tak? Basara bil jannah idza raditu wa hamdah. Apabila dia redha dan dianya bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azza wa jalla
idza btala'u 'abdin bihabibah ya'badahu ainuhu fa sabrah wa 'awwatuhu minhumal jannah. Dikatakan barang siapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan maha agung, idza btala'tu 'abdin, apabila Allah memberikan suatu bala seorang hambanya, yang dicintainya, atau ainuhu, mungkin matanya buta atau apapun ini, fasabarah, maka dia bersabar, wa awaddu minhal jannah, Allah akan ganti dengan kedudukan di dalam surga. Jadi nak sabar. Kadang-kadang kita ni diberikan ujian sedikit mulai, Nah ini yang harus kita benar-benar bersabar apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas diri kita. Sabar. Kadang-kadang Allah uji untuk diri kita. Kalau Allah tidak uji kita, mungkin harta kita. Tidak Allah uji harta kita, maka mungkin anak kita. Kalau tidak juga mungkin kehormatan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana sikapnya kita. Sikapnya kita untuk kita bisa menjadi orang yang sabar. Banyak kalau kita dengar cerita tentang para terdahulu, bagaimana sabarnya mereka tersebut mengalami sesuatu ujian dari Allah. Kalau seandainya kita menceritakan tentang para salaf, lebih banyak lagi. Para salaf seperti Habib Abdullah bin Al-Haddad. Contoh sedikit Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad itu dari hidupnya itu waktu masih kecil tidak buta, lahirnya tidak buta. Tidak buta Habib Abdullah Al-Haddad. Kapan dia buta? Karena dia setelah dia kena penyakit, macam kita ni penyakitnya panasnya tinggi, akhirnya apa? Akhirnya Habib Abdullah Al-Haddad, yaitu dengan panas tinggi, dianya dulu kan teknologi kan belum terlalu ini, maka dia akhirnya karena saking panasnya, akhirnya dia buta matanya, tidak bisa nyelip. Tapi buta mata tapi batin ni tak buta. Kalau kita dua-dua kadang-kadang, buta mata, buta batin. Nah ini repot. Kalau Habib Abdullah Al-Haddad itu buta mata tapi batiniannya tidak buta. Kalau kita perhatikan mana Habib Abdullah Al-Haddad itu pacak ngarang kitab banyak, padahal matanya buta. Kalau kita maco lagi tak baca, kadang-kadang maki sudah ada gondolnya, tambah lagi gondol yang masih ada rambut lagi, kadang-kadang bingung gitu. Ini yang gondol dah. Nah ini, jadi subhanallah Habib Abdullah Al-Haddad itu banyak mengarang kitabnya, sampai dia mengarang kitab Silsilatul Haddadiyah itu ada 10. Kemudian ada kitab Tasbitul Fuad, ada kitab Safidatul Kubro, besar berapa jilid, belum Latiful Haddad, Widdul Latif, Hizbin Nasr, Habib Abdullah Haddad, banyak subhanallah. Tapi kenapa Allah berikan daripada matanya butuh, tidak mengurangi kekuatan mujahadahnya untuk dekat sama Allah, tidak mengurangi ibadahnya kepada Allah, tidak mengurangi daripada dianya belajar ilmu. Gurunya juga kalau kita perhatikan buta juga. Habib Umar bin Abdurrahman Attas yang mengarang Rotibul Attas, subhanallah. Tapi tidak mengurangi mereka itu ibadah dan mujahadahnya untuk belajar ilmu. Akhirnya Allah berikan kelebihan. Kalau wong ibarat kata, kalau kata wongnya, kalau lobang itu tidak 2 kali masuk. Kalau biasanya kalau lobang sekali itu kambing lagi, tidak lobang 2 kali masuk. Nah kalau manusia jangan sampai. Al-Habib Abdullah Al-Haddad tu walaupun dibuatnya main masih kecil, buat lobang berjalan, kadang-kadang Habib Abdullah Al-Haddad tu berjalan berhenti pacak belok dari Habib Abdullah Al-Haddad. Tahu lobang itu bakal nyampak. Subhanallah. Memang matanya buta, tapi batiniannya hidup. Nah ini subhanallah. Nah kenapa? Karena mujahadah, karena bersabar, Allah berikan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, jadi setiap apapun kita baliklah cerita-cerita orang-orang yang terdahulu. Biar kenapa? Biar semangat untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah bab sabar
yang alhamdulillah kita sudah selesai. Insyaallah bab yang akan datang yaitu kita akan masuk bab yang lain. Sampai dikatakan oleh Rasulullah la turuddu da'wal marid hatta yabra'ah. Tidaklah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doanya bagi orang yang sakit hatta sampai dia dalam keadaan sembuh. Jadi kalau seandainya ada orang yang sakit, ada apa-apa, kita ziarahi dan kita minta doa sama dia. Tak doa. Kenapa? Doanya orang yang sakit itu biasanya mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita dan ditambah keimanan kita dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat kita. Zahir, batin dikabulkan oleh Allah, dimudahkan urus kita urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.